Masa begitu? Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Iya, maksud anak percaya Al-Quran. Lalu kalau Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, lalu kalian ini siapa? Kamu siapa? Seperti saya tidak percaya ucapan Yesus. Kamu siapa? Pertanyaannya, ente ini siapa? Yesus diutus kepada siapa, Bang? Iya, sudah. Kepada siapa, Bang? Terima kasih. Oke. Saudara Kristen yang kafir. Terima kasih. Oke. Kamu ini Bani dari mana? Iya, Dalbo. Dari mana? Kita sama-sama kafir ya, Dalbo ya. Wah, enggak. Kan dalil Al-Quran saya ada juga. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Nah, di Bible ternyata ada juga ternyata yang jadi pertanyaan saudara. Kristen ini ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kalian siapa? Kalian siapa ngaku-ngaku pengikut Yesus? Kamu percaya perkataan Yesus? Astagfirullah. Berarti ditanya apa? Jawab apa? Astagfirullah. Di Al-Quranku juga, Bang, bunyi. Nah, saudara, Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Nah, ternyata ada juga di Biblemu. Pertanyaan saya, Kristen ini siapa? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tapi saya jawab, Bang Dalbo. Iya, jawab lah. Kristen ini siapa? Saudara seiman saya. Iya, siapa? Karena Anda percaya tadi. Siapa? Kamu ini siapa? Kita seiman ya. Woi, sama-sama kafir. Enggak, saya enggak menuhankan tuyul. Makan teludah, kasih garam. Coba. Kenapa ya dia gitu ya? Betapa banyaknya yang akan mualaf kalau seperti begitu. Perwakilan Kristen. Gracos mulu. Cewek pun kalah sama dia mulutnya kayak gitu. Tidak masalahnya. Dalbo kafir karena percaya Yesus utusan untuk Bani Israel. Percayalah. Mulai kemarin itu dia kejar-kejar saya. Dia pikir banyak yang menjadi Kristen. Enggak lah. Cara begitu, kawan. Makin banyak yang mualaf tanpa Anda sadari. Bagaimana Tuhan kita sama? Kamu menuhankan manusia, sedangkan Tuhanku bukan manusia. Tuhannya Musa bukan manusia. Tuhannya Yesus bukan manusia. Baru kau datang di sini, kau sama-samakan Tuhan saya. Kagak lah. Taja. Aduh, Taja diajak ngomong diem aja, naik-naik diem. Taja, yuhu. Tap-tap terus ketiduran gitu bagaimana ya? Turunlah. Oke, selanjutnya ini nih yang tadi bisa naik lagi nih. Surya. Halo. Siap, Diam dulu stabil. Aku nyapa yang satunya. Surya. Sepertinya juga tap-tap dan tertidur, saudara-saudara. Oke. Stabil. Mau apa lagi kau datang ke sini, stabil? Mau apa kau? Cuma mau ketawa sama Bang Dalbo. Ini bukan formal untuk ketawa-ketawa kau. Yang mana yang mau ditertawakan, Bang? Artinya banyak orang Islam, Bang, yang tidak paham Quran. Yang mana yang tidak dipahami, Bang? Gini. Apakah ada Kristen di dalam Al-Quran, Bang?
Gini bang, Bagaimana kalian ini mengatakan saya tidak paham? Mengajarkan ikan berenang di air. Anda bisa baca Al-Quran kan? Jangan malu-malu lah. Bisa baca Al-Quran kan nih? Saya umat terjemahan bang. Anda umat terjemahan juga. Anda tidak paham bahasa Quran kan? Anda juga tidak kalau Anda paham nggak bahasa Indonesia bang? Ini nggak perlu terlalu jauh kalau bahasa Quran bang, terlalu tinggi. Anda paham nggak bahasa Indonesia? Paham. Yesus utusan apa Tuhan bang? Utusan. Lalu kenapa kamu tuhankan? Salah. Yang Tuhan kan. Kok salah? Yang Tuhan kan Yesus adalah orang-orang Islam yang bertanya, Yesus Tuhan, itu yang salah. Jadi Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Saya tanya samamu, Tuhanmu siapa? Iya, jadi yang pertanyaan siapa Tuhanmu? Saya tanya, Tuhanmu siapa? Saya jawab. Siapa Tuhanmu? Pertanyaannya salah ya. Oh, kok pertanyaan salah? Biasanya jawaban yang salah. Ini pertanyaan salah. Biasanya jawaban yang salah. Ini pertanyaan pula yang salah. Bentar bang, hanya orang awam yang bertanya Tuhanmu siapa? Karena agama sama ini itu sama Tuhan. Gitu aja ditanya juga kamu nggak bisa jawab juga. Gitu aja pertanyaan itu nggak bisa jawab. Sok minta ditanyain yang tinggi-tinggi. Saya hanya ingin mendudukan pertanyaan orang beragama tentang Tuhan. Kan malu. Malu dia bang dalam bawah ditanyain sama Tuhannya aja malu. Malu dia. Kasihan Kristen krisis identitas. Malu dia nggak mau dia jawab nama Tuhan. Dengar. Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim, Musa, Isa, dan Tuhannya Muhammad yang disebut dengan lafaz Allah. Itu Tuhanku. Jadi orang yang bertanya salah. Kok tiba-tiba dari mana pula ada Allah di Bibelmu? Oke. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal. Berarti bukan Yesus ya. Berarti bukan Yesus ya. Ya. Berarti bukan Yesus Tuhanmu. Yang ada di Komal itu adalah orang Islam yang mengacaukan Islam karena tidak tahu. Ini kenapa sih munculnya ini? Kau berarti udah nggak nyembah Yesus ya? Udah sadar kau Tuhannya para nabi itu Allah ya? Kau udah sadar sekarang ya? Sadar kau agama para nabi itu memang Islam. Semua nabi menyembah Allah. Kau sadar? Kau udah nyadar Yesus bukan Tuhan kau? Itu nabi terakhir, itu utusan terakhir kucu kau itu utusan terakhir, iya datang abad ke-7 itu utusan terakhir. Itu dengar ya Bu ya, Al-Islam itu makna berserah diri. Al-Islam biasa. Makanya semua nabi disebut Al-Islam, tapi ngomong dikira dia pinter apa dia ngomong ya? Dikira dia pinter ngomong gitu. Abad ke-7 gitu, kan agama bungsu yang sok tahu. Oke, baik izin dulu Dinda. Dan umat lain masuk neraka. Boleh gantian nggak kita ini Pak? Boleh gantian nggak kita bicara, kawan? Boleh nggak gantian? Nanti itu penghulunya orang sombong. Iya, boleh nggak kita gantian bicara? Boleh nggak gantian Bang? Berbicara kita ini. Kalau Anda ini manusia tentu bisa gantian dong. Kecuali ini ya apa kata Yesus itu kalian ini anjing ya. Boleh lah gonggong terus. Dan Anda Bang ya, tidak bisa lagi. Anda semua akan masuk ke neraka. Siapa emosi? Iya sore Pak Kripto. Ini ada yang harus ditenangkan dulu nih Pak Kripto. Ini nggak tahu dia kayaknya cacing pitanya dia ini kayaknya lagi. Saya katakan Anda ini manusia apa anjing? Ya ini umat-umat masuk surga bukan manusia. Ya makanya surga nanti dipenuhi dengan orang-orang Islam yang anjing-anjing ini ya. Kalau di surga Kristen itu Bang bahkan pelacur semua Bang. Yang pertama kali yang masuk surga dalam Kristen itu menurut Kristen itu Bang, kitab Anda itu pelacur yang masuk pertama. Yang di surganya kenapa ini orang ini padahal bertanya di awalnya bertanya Al-Quran kita jawab malah ngamuk dia.
Tidak. Saya hanya ingin. Bagaimana kau ini mau mengajari saya? Iya. Kau tidak bisa baca Al-Quran saya. Saya tidak paham. Kan aneh. Aku sumpah aja dia. Lanjut Bang Dalbo. Ini aku sumpah aja dia. Aku bungkam dia. Iya. Ya. Aneh Anda ini. Bertanya marah-marah, ngamuk pula. Aneh kan? Ya. Itu. Apa? Padahal misi saya di sini, Bang, mau mendamaikan Kristen dengan Bible. Itu misi saya. Bertanya aja ngamuk loh. Gimana ini? Masa surga dipenuhi orang-orang? Bang, saya mau bertanya, Bang. Bang, coba gantian kita bertanya lah. Anda bertanya berkali-kali, saya jawab. Nah, saya hanya satu pertanyaan saya. Kok bisa abang nggak bisa jawab ya? Ayolah, Bang. Dia itu ngomong nggak berhenti gara-gara dia panik takut ditanya. Lanjut aja dia panik dia panik takut ditanya. Kenapa, Bang? Padahal simple pertanyaan saya, Bang. Kumute terus kau. Ada Islam yang bilang sama saya. Belum ada Islam yang Oh, kalau caramu begini, Bang, nggak ada orang mau berdiskusi dengan anjing, Bang. Mana ada? Mana ada orang waras berdiskusi dengan orang sinting, Bang. Kau di sini dipertontonkan, Bang, supaya Kristen lain di bawah yang masih punya akal, Bang, mengetahui inilah kualitas Kristen mewakili agamanya naik diskusi lintas agama. FIFA 99 barakallah. Ya, silakan Pak Kristo. Ya, stabil. Selamat sore, stabil. Takut dia sama Pak Kripto. Oh, ternyata dia takutnya sama Pak Kripto. Takutnya sama Pak Kripto dia. mungkin dia dibuang, Mbak Natali, dia dibuang. Naikkan lagi. Pak Kripto ini dikit. Padahal Pak Bunda, dikit lagi udah jadi apa ya? Jadi mualaf di Pak Kripto. Udah sadarnya udah mulai ini Bang Dalbo. Udah setengah sadarnya. Caca. Masalahnya Bunda, dia yang bertanya, dia yang ngamuk. Padahal posisinya bertanya. Bertanya Al-Quran, dia pula yang ngamuk. Ya karena apa ya? Tantrum duluan toh. Bentar Bunda, izin sapa dulu, ini ada tamu. Assalamualaikum Pak Samdul. Samdul, selamat sore. Sore. Saudara kita ini Bang Samdul. Iya, saudara kita ini. Ahli Sadakoh ini. Assalamualaikum Saya Pak bertanya ke Kripto. Kenapa Bentar, belum bersahadat? Bentar bun. Oh, Caca udah kabur. Oke, lanjut. Kenapa belum bersahadat Bang Kripto? Apa yang mengganjal di hatimu? Karena Bang Dalbo belum berani berdoa kepada Bapak. Kalau Bang Dalbo bilang begini, Yesus itu disunat. Yesus itu berpuasa. Abang Kripto. Kenapa saya takut berdoa dalam nama Bapa? Nah di Bible, Bang, ada dua Bapa masalahnya. Ada Bapak Iblis, ada Bapak Paulus. Jangan sampai saya berdoa kepada Bapak Paulus. Ada dua Bapak, Bang. Kalau Allah kan jelas. Bapak yang ketiga, Bapak kami yang ada di surga gitu. Nah, kira-kira Bang, ada nggak Theos mengaku dirinya Bapak? Kan begitu pertanyaannya, harus kita kupas tuntas. Kan nggak ada. Bang Dalbo Nah, kan jangan sampai saya berdoa, Bapak kami di surga, ternyata Bapak Iblis. Bapak kami di surga, ternyata Bapak Paulus. Kan doa saya nggak jadi, tidak dikabulkan, Bang. Ya nggak, Bang? Seandainya tidak ada Bapak selain Bapak di surga, tidak ada Bapak Iblis, tidak ada Bapak Paulus, ya bolehlah kita coba-coba berdoa dalam nama Bapak.
Gampang kok dengan berdoa dalam nama nama simpel. Bapa. Ya, silakan Coba Bunda Bang Dalbo Rahma. bilang, ikuti Ya kan kata saya. Yesus, Bang Kripto kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ah, Betul. kita bahaya berdoa ke Bapak. Bapak itu sebutan. Jadi kalau Islam, Bang Dalbo itu menyembah kepada satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, betul, Kan betul. Bang Dalbo bilang, Bang Kripto, Yesus itu disunat, Yesus itu makan babi, Yesus itu puasa, Yesus itu bersujud. Nah, Yesus itu berdoa. Begini caranya berdoa, kata Yesus. Bapa kami yang ada di surga. Ikutin dong, Bang Dalbo. Bang, kita sepakat ya Bang. Kita sepakat dulu, kita runut. Kalau di perjanjian baru itu adalah Tuhan itu Theos, Bang. Kita sepakat, Bang? Bagaimana mungkin saya berdoa kepada Theos, Bang, sedangkan Theos ini akan dimusnahkan oleh Elohim? Di mana Ya sepakat nggak, ayatnya? Bang? Nggak sepakat, nggak pernah dengar Elohim akan Oh, nggak pernah ya. menggantikan Theos. Izin dulu Ya, Bang silakan. Kripto, izin. Kenapa? Kenapa? Apa lagi yang menghalangi gitu loh? Kalau sudah mengakui Bapa atau Allah itu satu-satunya, terus kenapa belum bersadat? Karena di dalam Bible Yesus, Bang Dalbo, Karena di saya kasih dalam- contoh Bang, dulu sama saya. ini serius, Bang Bang, Dalbo, serius Bang. Di dalam Dalbo, Bang, di dalam kasih Bible contoh. Yesus, ya Allah, di dalam Bible Atau Bang, Bunda Rahma Yesus deh tidak kasih contoh sama saya. Bunda Rahma Ini kasih saya kasih contoh. contoh nih. Ini saya kasih Ya. pengajaran Bang, pelan-pelan. Jangan Di dalam pengajaran. Bible, Pak. Ya, sebentar. Di dalam Bible itu Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen sekalipun. Ya, Yesus ya. berkata dia juru selamat bagi Kristen, gak ada. Yesus berkata di Bible, aku diutus hanya ada kata hanya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia dikhususkan kepada Bani Israel, umat Israel. Nah, Anda ini kan bukan umat Israel. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam kalau Nabi Muhammad. Tapi Dia kan diperintahkan dalilnya untuk- begini, Bunda Rahma, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, tetapi mereka yang diutus tidak percaya kepada utusannya. Maka Di dalam Bible, Yesus itu Bang, berkata, saya minta "Barang dulu, siapa Bang, di percaya dalam Bible kepadaku, dia tidak akan binasa." Iya, Begitu. iya, Dia- percaya kepada Yesus dia sudah diutus, benar. Tapi tapi kenapa, Bang? Aku datang, Bunda, aku datang untuk domba-domba yang tersesat, bukan domba-domba Israel, tapi domba-domba yang tersesat dari Israel. dari umat Israel. Iya, dari Yang umat tersesat Israel. dari umat Israel. Iya. Kemudian di kisah para rasul, Bang. Nih saya kasih data kisah para rasul ya. Ya. Saya kasih data. Oke. Pernyataan Yesus hanya ada kata hanya. Aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari umat Israel. Ada kata hanya. Kalau ada kata Betul. hanya, Bang, itu terkhusus. Nih saya kasih data Iya, ya. betul. Betul. Nih. Apa itu domba yang tersesat dari Israel? Yaitu mereka yang tidak lagi mau hidup di bawah hukum Taurat, Bunda. Sebentar saya kasih data Bang. Pakai data. Aku tuh dialognya pakai data. Sebentar saya kasih data ya. Nih. Bentar Bang. Nah ini datanya. Nih. Ini Bang datanya ya. Di kisah para rasul ini Bang batanya. Dan dari keturunannya lah semua dengan sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah atau Bapa telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus nih. Bagi orang Israel. Jadi Yesus itu Bang juru selamat bagi orang Israel. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juru selamat bagi seluruh umat manusia. Kalau Yesus ini diutus hanya kepada umat Israel,
Dan dia juru selamat bagi orang Israel nih, orang Israel nih. Jadi kau itu kalau bukan orang Israel, Bang, nggak masuk ke situ. Tapi Kamu orang itu- Israel tidak percaya kepada dia, maka dia Ya itu urusan, dia juga urusan untuk dia. domba-domba Yang masuk yang neraka kan tersesat. dia, Bang. Yang masuk neraka dia, bukan urusanmu. Jadi Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Di mana kok orang Israel kau? Kecuali kok ada darah Israel. Dia juru selamat bagi orang Israel. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bang, juru selamat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Quran, litubayyina linnas, berikanlah keterangan kepada semua manusia, seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah itu untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Yesus terkhusus kepada Bani Israel, Musa pun terkhusus kepada Bani Israel. Masing-masing nabi terdahulu diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh. Tapi kalau Rasulullah untuk seluruh umat manusia nih. Jadi Yesus itu, Bang, juru selamat bagi orang Israel. Maka dia berkata, aku diutus. Betul, Nah, Anda ini tetapi- orang apa? Anda Bani Israel. Tetapi- Saya tanya dulu, Anda Bani Betul. Israel. Bukan, saya bukan Bani Israel, tetapi Kalau bukan, Bang, jangan kau berharap Yesus Baca- menjadi juru baca selamat. dong dalil. Ibunda baca dalil yang lain. Orang-orang Ya, Israel kasih saya itu apa? tidak Kita buka. percaya. Ya, Iya, mereka iya. tidak percaya. Justru. Maka Justru. aku datang untuk domba-domba yang tersesat. Ya, yang tersesat. Dari Bani Israel kan? Iya. Yang tersesat dari umat Israel. Jangan putus-putus. Kau udah tanya, Bang. Yang tersesat dari umat Israel. Makanya Iya, ketika kita tersesat baca, itu apa artinya? Apa kita artinya baca tersesat? Matius. kita Tahu nggak baca bagian Matius. yang tersesat itu. Yang menyimpang nih, saya ceritakan ya. Yang saya ceritakan nih. Yesus Dari ini, mana? Bang. Mengapa menyimpang? Bentar, Bang. Makanya kau minta jawaban, saya jawab ya, sabar ya, Bang ya. Musa itu diutus kepada Bani Israel. Sepeninggal Musa, banyak yang menyimpang dari ajaran Musa, membuat patung lembu segala macam, menyimpang dia. Diutuslah Yesus supaya Yesus ini mengembalikan mereka kepada hukum Taurat. Jadi Yesus ini pelanjut estafet pengajaran Musa. Dia pun diutus kepada Bani Israel seperti pula Musa bagi Bani Israel. Jadi Yesus ini pelanjut pengajaran Musa. Hukum-hukum Taurat tidak akan hilang, kata Yesus. Di Matius 5 ya 17 sampai selesai, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Digenapi dengan apa? Ya kasih. Ketika ada orang enggak dirajam, Yesus berkata, kalau kau tidak ada dosa, silahkan kau melempari orang itu, perempuan itu. Ketika dia memetik gandum, kan kalau orang-orang Yahudi itu nggak boleh ada aktivitas di hari Sabat. Tapi Yesus itu, ya, loh kalau nggak ada gimana kalau kita ada kecelakaan, kejadian, kita lapar segala macam. Maka dia lengkapi dengan kasih. Bukan dihilangkan. Itu ajaran Yesus. Itu pun dia bagi orang Israel. Ini nggak bisa kau pungkiri. Kecuali kau edit nanti kau tambah di sini ya. Minta kepada yang suka edit Bible itu tambah di sini. Juru selamat bagi orang Israel dan orang di luar Israel. Boleh kau tambah. Tapi selama ini masih begini. Ini yang kami yakini. Ini yang kami baca. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Maka dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Jadi kalian itu kalau belum tidak termasuk Bani Israel, ya enggak masuk di situ, bro. Kalian itu jadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Enggak ada pilihan satu-satunya, hanya menjadi umat Rasulullah. Karena Yesus itu ya bagi Bani Israel. Bunda, Makanya saya tanya, kenapa ini? Bentar, siapa yang mengutus makanya Yesus? baru kau bertanya, Bang. Makanya baru kau bertanya ya. Makanya kenapa Yahudi atau Judaism itu bukan agama syiar? Karena agamanya itu khusus kepada umat Israel, Bani Israel. Dia tidak menyiarkan agamanya kepada bangsa lain. Ini, coba mana kau lihat itu orang Yahudi berusaha menjadikan orang Indonesia jadi Judaism? Nggak ada. Karena agama Judaism, agama Yahudi khusus kepada Bani Israel, umat Israel. Begitu saudara, silakan. Sekarang Bunda jawab saya ya. Siapa yang mengutus Yesus?
Ya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, di mana dalilnya? Nggak ada. Di Yang dalam mengutus Al-Quran dia itu kami. Bapak. Di dalam Al-Quran kami. Ya, di dalam Al-Quran kami. Saya kan nggak pegang Al-Quran, saya pegangnya perjanjian baru. Kita masuk ke Bibelmu. Kita masuk ke Bibelmu ya. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal. Buka dulu ya sebentar Bang. Ini bagus ini kau mau bertanya Bang. Bagus ini ya. Kita buka ya. Yohanes. Bang ini bagus ini kau mau belajar keren. Yohanes 17. Ya Allah ini pun HP. Yohanes 17. Intinya kau sudah lihat bahwa Yesus untuk Bani Israel ya, juru selamat bagi Bani Israel nih. Nah, di sini Bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya ya. Siapa murid-muridnya? Bani Israel. Demikianlah kata Yesus. Ini seakan kau bertanya, Yesus siapa yang ngutus Yesus di sini? Ya. Nah, Ya, dengar Bang. Saya cuma tinggal 5 menit nih, saya mau pergi ya. Oke. Nggak apa-apa. Memang itu Bang, kalau iblis itu dikasih kebenaran, panas badannya Bang, mau kabur. Demikianlah kata ayo, Yesus. saya dengar. Ya, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Itu Bani Israel, umat Israel ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi ini Allah ini adalah Bapa. Ini kan dia berdoa kepada Bapa nih. Ini Bapak Ya, ini. ya. Allah itu Bapak ya. Bapak. Ini Jadi kan Bapak ini. Kau jadi pikir Allah ini apa? SWT itu, jadi Allah Saya SWT tanya itu dulu. Bapak. Iya nggak apa-apa Bang. Kau saya tanya dulu ini Bapak atau bukan? Bapak kan di Bapak. sini. Ya, Nah, ya. dia akan memberikan hidup kekal. Kemudian apa itu hidup kekal? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dia utusan. Ini perkataan Enggak, Yesus sekarang- Yohanes 17:3. Utusan. Udah lihat ya. Bahwa, udah Sekarang lihat. gini. Bahwa Allah. Saya tanya dulu. Awas, Bunda, Saya Bunda tanya bahaya. dulu. Nanti Bang Bentar. Dalbo Saya ulang. lagi nangis tuh. Bang Dalbo lagi Saya nangis, katanya tanya Bunda dulu. bilang Allah itu Saya- adalah Bapak. Bang Dalbo nangis tuh. Saya, Nangis dia ini tuh. kan keimanan, ini kan di Bibelmu ada kata Bapa. Saya tanya dulu kau. Di sini Yesus Bunda mengaku percaya. utusan dari Allah. Dia mengaku utusan dari Allah ya. Iya. Begitu. Nah, saya ingin berkata memberitahukan kepadamu ya. Dari mana satu data aja, dari mana Yesus mengenal Kristen? Kau terlalu pede. Sini Ya. akan ku cerahkan otakmu ya yang Ayo, sedikit buntu. ayo, Bunda. Di mana Yesus Lihat- mengenal Kristen? Lihat Ayo. itu Bang Dalbo Saya nangis. tanya kau dulu. Kan Bang kau Dalbo ketawa sedih. kalau saya Lihat, bilang. Bunda Bang, itu bilang supaya nggak Allah tertimpa Subhanahu wa Ta'ala itu Bapak. Bang Moderator Dalbo bisa tuh di-mute dia. Nangis, sedih. Moderator yang baik hati. Kan kau ketawa kalau saya bilang Nabi Isa atau Yesus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau ketawa kan? Dalbo nangis. Sekarang saya minta di mana Yesus menyebut karesteng, pemakan babi yang berkulup ini, di mana dia menyebut kata Kristen itu Yesus. Saya minta dulu. Di mana Bunda Yesus depan. berkata dia juru selamat bagi Bunda. karesteng pemakan babi. Pak Kripto, Turun ya. kau Bunda, jangan aku- ODGJ deh, janganlah, ayolah belajarlah. Kau jangan turun, kayak aku- iblis. Oh, Lah, ya udah. kau kan ketawa kalau ku bilang. Di dalam Al-Quran Bunda. kami, Allah berfirman ya, tertulis di situ ya, bahwa Nabi Isa berkata, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Nabi Isa berkata, Inni Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Wah, kenapa dia kabur? Iblis memang begitu, saudara. Kalau dikasih kebenaran, panas tubuhnya, kabur dia. Modal cuma iman. Kau tahu kalau kita bilang Nabi Isa itu mengatakan bahwa Allah hanya satu-satunya. Ini kan ajaran tauhid dari Nabi Isa. Ini adalah syahadatnya Nabi Isa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Isa Rasulullah utusan. Allah satu-satunya yang benar.
Kenapa kau kabur, Oten? Ini supaya kau ini cerdas. Kau ketawa kalau Nabi Isa diutus oleh Allah. Sementara Yesus itu tak satu pun mengenal dia, tak satu data pun dia menyebut tentang karesteng. Dan ini pun ada di Bibelmu karena kalian nyolong nih. Kalau kita mau jujur ya teos. Tapi memang pengajaran Nabi Isa itu tauhid, mengesahkan Tuhan. Gak pernah ada di Bible Yesus itu mengajarkan seperti iman Kristen, teman-teman ya. Memang panas kupingmu kalau kau hadapi saya, karena saya berdata, berdalil. Kita kuasai Bibelmu, lari kemana kau? Oke teman-teman, lanjut. Halo, cek 1 2 3 3 2 1 di show. Baru bergabung lagi. Kemana kripto? Kripto kemana ya? Kripto. Mas Stephen. Ya, udah. Angkat jemuran dulu tuh. Angkat jemuran. Dulu kan dia paksa saya, padahal kamu mau nggak berdoa dalam nama Bapa? Nggak mau lah. Dan di dalam Islam tidak pernah kita diajarkan merubah-rubah nama Tuhan, berdoa dalam nama Bapa. Nah, kenapa? Karena Bapa itu ada dua, ada iblis, ada Paulus. Coba ketika Yesus mau pergi kepada Bapa, apa kata Yesus? Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Ada dua di situ. Ini Yesus siapa sih sebenarnya ini? Kok ada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allah? Berarti Bapak itu ada berapa, Bang Dalbo? Banyak. Dua. Nah, ini dia. Maju lagi, Bunda Rahma. Apa? Bang Dalbo, saya izin turun ya Bang Dalbo ya. Mau kemana? Kakak, mau kemana? Pergi dulu nih. Bunda Rahma. Assalamualaikum. Mbak Natali. Ya bun, ya bun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, selamat pagi. Ya, selamat malam. Gimana Bang? Wah, ini Stephen berikan saran tema ini berat kali ya atau gimana ini? Kenapa Oten diusir oleh Yesus? Itu gak apa-apa kalian bikin judul atau tema seperti itu sangat bagus bagi saya. Sangat bagus Pak. Ya silakan Bang, mungkin mau menyanggah tema ini. Ya biar orang-orang Kristen Mau masuk Bunda Rahma? Lanjut dulu, lanjut siapa? Ada itu Bang Stephen atau Bunda Natalia, silakan. Kalau kalian bikin judul begitu, pasti kan kalian punya dasar. Ayatnya di mana, pasal berapa, ya kan? Betul Pak. Makanya Anda berani buat. Iyalah. Ya, judul seperti itu. Gimana Bang? Sekarang saya tanya, Anda ambil dasar apa namanya judul seperti itu di mana gitu? Begini Bang. Terus, Oten diusir ini sebenarnya bahasa-bahasa lembut. Tapi oke lah, kita jabarkan satu persatu ya. ya, Ada pernyataan Yesus ini satu perikop. Hal pengajaran yang sesat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Jadi Yesus ini memberikan ciri-cirinya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita cara mengetahui penyesat-penyesat itu? Ya, maksud aku dirincikan satu persatu, Abang. Yang pertama, orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Itu pertama, Bang. Dan kedua, begini apa, Bang? Sebentar. Iya. Kan di situ dikatakan dari buahnya kamu akan tahu siapa mereka. Artinya begini. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya. Ini kita kan sekarang ini kan kita tahu kan banyak sekarang kan sudah banyak agama, banyak aliran, ya, kepercayaan orang masing-masing. Ini bukan berbicara tentang aliran agama orang lain, Kakak. Ini Yesus sendiri yang memberikan informasi, ya, Bang. Tuhan Yesus berkata begitu karena sekarang kan banyak orang mengatakan, oh agama saya agama damai, agama kasih sayang. Tetapi buktinya kan dari kelakuan, dari buahnya kita nggak melihat kalau kan ada tanda-tanda yang diberikan informasi oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, Bang, kan hanya siapa yang selalu nyamar-nyamar jadi domba, Bang? Damai. Tetapi dari buahnya kita bisa melihat. Nah, bagaimana buahnya itu, Bang? Berdasarkan dalil ini. Buahnya itu ya dari perilaku para pengikutnya. Dalilnya, Bang? Ya itu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, dari buahnya lah kamu akan tahu apa buahnya itu, Bang? Itu. Apa poin pertama buahnya itu supaya kita bisa mengenal mereka? Tidak, kita langsung ke intinya aja. Ini. Buah itu kan berbicara tentang perilaku para pengikutnya. Betul. Gitu loh. Tapi poinnya di sini, Bang, kan ada informasi yang disampaikan oleh Yesus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, untuk mengenal mereka ini, penyesat ini, Bang, tentu dia pertama memanggil Yesus Tuhan, kedua bernubuat dalam nama Yesus, dan ketiga tunggu dulu, dan nanti Anda bantah, dan ketiga mengusir setan dalam nama Yesus, dan keempat bermujizat dalam nama Yesus. Itu buah-buah yang diberikan informasi oleh Yesus. Ini loh tanda-tandanya, Dalbo. Kalau ada orang, Dalbo, kamu dengar memanggil aku Tuhan, mengusir setan dalam namaku, itu aku nggak kenal, Dalbo. Siapa mereka? Mereka penjahat. Wah, kejahatan apa yang dia lakukan? Kejahatan akidah, ajaranku dipeleset-pelesetkan. Aku mengatakan untuk mendapatkan hidup kekal, sembahlah Tuhan Allahku, kata Yesus. Nah, ketika seorang pemuda bertanya kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal, apa jawaban Yesus? Taatlah kepada perintah Allah. Nah, ini buah-buah ini, kita kembali lagi hal pengajaran yang sesat. Nah, ini bukan berbicara tentang pencopetan, mengambil tanah orang atau dan sebagainya, bukan, Bang. Ini berbicara pengajaran. Jadi kejahatan yang dimaksud di sini, kejahatan ajaran dari Yesus, disesatkan ajaran Yesus ini, itulah yang dimaksud. Makanya dikatakan tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga melainkan kehendak Bapakku yang di surga. Itu apa kehendak Bapa? Tidak ada satu dalil pun kehendak Bapa menuhankan Yesus. Apakah pernah Bapa berkehendak Tuhan kangle Yesus? Kan nggak ada. Bahkan Bapa sendiri menyampaikan, inilah kehendakku. Sabar ya, inilah kehendakku. Dibuka, Bang, Yohanes 6:27, 29. Sebentar, Pak, jangan lompat-lompat, nanti baru kita ke situ. Ini dulu kita bahas. Oh, ya. nanti. Oke, siap. Jangan namanya kita diskusi teratur gitu. Ya, boleh. Jadi hal pengajaran sesat itu judul perikopnya. Sepakat, Bang? Iya, betul. Wah, betul. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan ini siapa, Bang? Tapi kan kita begini, sebenarnya masalah kalian menafsirkan aja sebenarnya. Kami bro, maklum lah, Abang. kalian kan bukan. Saya ini dulu. Saya tidak menafsirkan, Pak. Bahkan saya nggak berani mengubah dan apalagi menafsirkan, terlebih-lebih menambah, mengurangi, enggak.
sesuai informasi yang disampaikan oleh Yesus. Begini Pak, waktu Anda tadi memaparkan tentang ayat-ayat ini, saya sudah sudah mendengar dan saya terguncang. Itu dari tafsiran aja Anda yang salah sebenarnya. Wah, saya nggak menafsirkan. Saya maklum aja karena kalian kan nggak percaya sama Alkitab. Maklum saja saya. Ya terserah kalian. Justru saya yang lebih percaya Bible dibanding Kristen. Ya, jadi saya di sini ya Bang. Saya di sini semata-mata ingin mendamaikan Kristen dengan Bible, Bang. Abang cinta damai kan? Perlu. Abang cinta damai kan? Ada ribuan tahun. Bang, iya, abang kan cinta damai bukan nih? Pasti abang ini kagak cinta damai nih. Yang berhak menjelaskannya Kristen. Ya makanya saya hadir di sini mendamaikan Kristen dengan Bible, Bang. Karena tidak ada Kristen berdamai dengan Bible. Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, kalian Tuhankan Yesus. Kan ini namanya cakaran, Bang. Oke, kita lanjut Matius 7 ya. Ya, itu. Kita bahas dulu Matius 7 ini ya. Matius 7 boleh. Nah, menurut Anda tapi pakai dalil ya, Bang? Iya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini dari buahnya kita bisa mengenal mereka. Bagaimana ciri-cirinya itu, Bang? Ya, begini Pak, kalau Anda mengatakan pakai dalil, ya kami harus pakai dalil. Dalilnya pun ada di dalam Alkitab. Kami nggak perlu ambil tafsiran di kitab lain. Gitu loh. Oke lah, kita mulai aja ya Matius 7 ini ya. Saya bacakan Pak ya. Oh, saya pikir belum mulai ya. Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini kan hal pengajaran sesat. Yesus mengajarkan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya setiap pengajaran yang baik pasti menghasilkan pengikut-pengikut yang baik juga. Itu maksud ayat ini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini kan pengajaran Tuhan Yesus supaya kita itu waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu kan datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, ya. Kelihatannya ajarannya itu masuk akal, mengajarkan yang baik. Kalau kita tidak jeli memperhatikan ajaran-ajaran mereka, kita akan terseret. Dan bisa saja kita menjadi pengikut mereka. Makanya Tuhan mengatakan dari buahnya kamu akan mendengar, kamu akan melihat mereka itu, mengenal mereka. Itu yang pertama yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan yang kedua ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini kan yang Anda perlu soalkan. Apa sih kehendak Bapa di sorga itu? Tentu jawabannya ada di dalam Alkitab. Saya bisa tunjukkan ayatnya, Pak? Boleh, Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Sebentar dulu. Mana sih? Bang? Ini Pak, oke. Matius silakan. 17 ya. Matius 17 ayat yang ke 5. Sebentar, Matius 17 ayat yang ke 2 lah, 2, 3 dan 4 ya. Aku bacakan aja Pak ya, cepat aja ya. Ya, silakan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata
berkata, turunlah awan yang sedang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kehendak Bapa itu menurut ayat 17 ini ya, kehendak Bapa ya kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, ajaran-ajarannya. Ya oke, udah. Ya baik, giliran saya Bang. Kita bukan berbicara perkara berkenan Bang, kita berbicara kehendak Bapa. Saya buka dalil ya Bang, saya tunjukkan. Ya, silakan. Karena saya ini penginjil tidak boleh menafsirkan, kami umat Islam tidak boleh menafsirkan kitab orang lain sesuai yang tertulis. Betul. Mana pulpen saya? Kita poinnya dulu di sini ya. Jadi bukan setiap orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Fokus di sini, Pak. Kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita buka, ini Bang begini kalau dalil Bang, kehendak ya, abangku ya. Jawab Yesus ini Yohanes 6 ya, sebentar Yohanes 6 ya. Yohanes 6 29. Ini kita berbicara kehendak Bapa ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa diutus Allah, Bang? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya kehendak Bapa kita harus percaya Yesus adalah utusan. Itu pertama. Dan kedua, kita buka lagi Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bagaimana ini, Bang? Jadi ternyata kehendak Bapa kita harus percaya Yesus itu adalah utusan. Contoh Yohanes 14 nomor 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Nah, kedua ini kita harus percaya. Bagaimana supaya kita mendapatkan hidup kekal, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Tentu kita percaya Bapa ini adalah Tuhan dan Yesus adalah utusan. Jelas, Bang? Kehendak Bapa di surga apa, Bang? Nah, sekarang tanggung jawab saudara, di mana kehendak Bapa Anda tuhankan Yesus. Silakan. Oke, sebenarnya begini Pak, kalau kita membaca Alkitab itu ya, apa ya, karena di ayat 29 Yohanes 6 juga berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya yang diutus Allah itu Yesus. Nah, sekarang Anda mau mau saya menunjukkan apa tadi pertanyaan, Pak? Pertanyaan saya gampang kok. Di mana kehendak Bapa mentuhankan Yesus? Itu kok gampang kok pertanyaanku. Oh. Ya kan saya sudah tunjukkan tadi ayatnya. Ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes di bawah. Itu kan berkenang, Bang. Berkenang beda, Bang, kehendak. Ya artinya kan di situ dikatakan dengarkanlah dia, apa yang dikatakan berarti benar, nggak ada yang salah. Betul, nggak ada yang menyangkal itu, karena Yesus sendiri yang menyampaikan dalam Yohanes 12:4 sampai 50. Saya ini suka loh baca Bible sampai satu perikop. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jelas di situ. Jadi memang harus kita dengarkan Yesus. Yang kita bahas di sini, apa kehendak Bapa di surga? Ternyata kehendak Bapa di surga, akuilah, percayalah Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan, Bang. Gampang kok. Memang agak sulit sih kalau mengatakan kepada jangan, Bang, jangan sulit, Bang.
Kalau abang merasa sulit, saya menyerah aja deh. Kalau sulit bang, aku menyerah. Aku menyerah. Oke, begini Pak, begini aja lah. Saya tujuan saya di sini abang, bagaimana upaya saya untuk kalian damai dengan Bible supaya kebenaran itu mudah Anda terima. Karena kalau menunjukkan keilahian Yesus, pasti Anda nggak percaya, Pak. Iya. Bukan perkara percaya atau bagaimana, bang. Yesus sendiri mengaku abangku. Yesus sendiri menyampaikan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Pak Dalbo. Oke, lalu bagaimana? Jadi bagaimana Pak, saya ini lagi? Lalu bagaimana Pak? Ayat mengatakan bahwa dia bisa mengutus malaikat. Enggak masalah, bang. Kagak ada masalah. Ketika utusan manusia yang dimuliakan oleh Tuhannya, maka ketika dia meminta mengutus malaikat, enggak ada yang masalah. Tetapi bagaimana kalau Anda mengatakan itu mengutus malaikat itu adalah ilahi? Betul nggak? Begitu narasinya, bang. Karena nggak ada yang bisa memerintah malaikat selain daripada dia. Oke, kalau dia takut dengan malaikat, bang, diberikan kekuatan kepada malaikat, bang, bagaimana? Iya, makanya keren. Kalau sebentar, sebenarnya begini ya, memang agak repot menjelaskan kepada kalian ini tentang apalagi Injil Yohanes ini ya, karena kalau kita membaca dengan teliti di sana kan kita bisa ketemukan Tuhan kok bisa berdoa, bisa makan, bisa lapar dan lain sebagainya. Tetapi di lain hal juga dia bisa berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada, aku telah turun dari sorga dan lain sebagainya. Makanya teman-teman Muslim itu agak bingung ketika membaca Yohanes ini karena enggak ada bang. Karena begini, karena kami nggak bingung abangku. Bahwa Yesus itu 100% manusia ilahi dan 100% ilahi juga. Makanya jangan heran ketika dia mengatakan aku lapar, aku haus. Itu kan merujuk kepada kemanusiaannya. Tetapi ketika dia berkata aku turun dari surga. Atau gini aja bangku, langsung aja bang. Ya, silakan. Silakan Anda jabarkan ilahinya Yesus, silakan. Okay. Apakah masih bergantungan kepada Bapa atau bagaimana? Apabila dia masih bergantungan kepada Bapa, artinya keilahiannya gugur. Karena yang namanya ilahi, namanya Tuhan, tentu tidak ada di atasnya lagi, Pak. Karena dia adalah Tuhan. Maha kuasa, maha segala-galanya. Kalau Tuhan. Sepakat gak, Pak? Kalau Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Betul, saya percaya itu. Oke, kalau maha segala-galanya silahkan Bang jabarkan keilahian Yesus. Oke. Tunggu dulu Bunda Rahma ditanya, mau nggak ATM Bunda Rahma? Bunda Rahma ditanya di bawah, diam dia. Oke, Wahyu 22 ayat 16 Pak ya. Aku bacakan ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Ini malaikatku loh. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah di sini Yesus berhak loh mengutus malaikatnya. Kan kita sudah setuju tadi, yang berhak mengutus malaikat itu kan hanya Tuhan. Nggak ada boleh yang lain, nggak bisa. Para nabi nggak bisa mengutus malaikat, hanya Tuhan aja yang bisa. Makanya aku bilang, kalian itu kalau baca Alkitab memang agak bingung kalian. Tapi kalau saya Kristen enggak bingung, Bang. Karena yang namanya Tuhan, saya tegaskan lagi. Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu yang maha kuasa tiba-tiba berubah tidak maha kuasa? Ya enggak? Sepakat enggak itu, Bang? Dalam kemanusiaannya dalam kemanusiaannya juga dia bisa membangkitkan orang mati. Bisa menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati tanpa ada bantuan dari Bapa atau gimana itu, Bangku? Tanpa ada bantuan dari Bapa? Ya, coba dibaca, Pak. Karena kebetulan ya dikit-dikit aja kami tahu dalilnya, Bang. Di Yohanes 11 40 41 42 sampai 45.
Silakan Oke, Abang. ini aku dapat ya ayatnya di Lukas 7 ya, di Lukas 7 ayat 11. Gak apa-apa aku baca Pak ya. Enggak apa-apa Bang. Ini Oh, itu iya. iman Abang. Oke. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang di kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia ini Yesus ya, menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Nah, di sini kan nggak ada pengantara. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka orang itu seketika itu juga bangkit. Bagaimana menurut Abang itu? Enggak masalah Bang. Enggak Makanya aku masalah. bilang Pak, ketika Anda membaca kitab Injil ini, Anda itu akan bingung. Karena yang Anda bahas itu Enggak bingung Bang. makanya. Kan di awal saya katakan Abang, Tuhan itu harus konsisten. Bagaimana mungkin Tuhan ini tiba-tiba awalnya maha kuasa, tiba-tiba tidak berkuasa. Bahkan Ini tidak ayatnya mampu bagaimana? berbuat Aku apa-apa bacakan dari ini, dia dirinya bisa membangkitkan sendiri. orang mati, Pak. Hah? Bagaimana dengan ayat ini? Enggak masalah Bang, enggak masalah. Nah bagaimana juga Elia membangkitkan orang mati, kan enggak ada yang Tuhan kan juga Bang. Bagaimana juga Petrus membangkitkan orang mati, enggak ada juga yang Tuhan kan Bang. Kalau itu menjadi parameter kita, yang perlu kita pahami Bang, kita dasarkan tadi dalam Matius 7:21. Kan jelas kehendak Bapa di surga itu kita harus percaya Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Iya betul Nah, Pak, kami di percaya dunia, juga, Pak. tunggu dulu Bang. Di dunia pun Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah perkara surga di Markus 10:40 apa kata Yesus? Hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mampu, tidak punya hak untuk memberikannya. Nah kalau Tuhan tentu dia punya hak. Tapi apa jawaban Yesus? Di sebelah kiri dan kananku aku tidak berhak untuk memberikannya. Itu perkataan Yesus, itu perkara surga. Lalu itu kehendak siapa? Tentu kehendak Bapa. Yesus hanya menyampaikan firman supaya kita mendapatkan hidup kekal itu. Mari kita buka dulu ya. Soalnya anak-anak di sini berisik. Ya, oke. Coba Bang, di Yohanes 12 apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apakah hakimnya? Yaitu firman yang telah aku katakan. Itu jelas, firman yang telah dikatakan Yesus itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepada aku. Yesus berkuasa untuk menyampaikan firman. Segala sesuatu yang terjadi itu segala-galanya kehendak dari Tuhannya Yesus. Maka Yesus berkata dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jelas kok. Jadi kita kembali lagi. Kehendak Bapa berdasarkan Matius 7:21 ternyata kehendak Bapa. Kita harus percaya Yesus itu adalah utusan. Yohanes 6:29. Itu Bang, gampang kok. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa yang berhak duduk di sebelah kanan Bapak itu hanya Bapak yang bisa menentukan ya. Maksudnya Bapak itu yang jadi hakimnya ya, Pak ya, begitu ya? Saya nggak mengatakan
Bapa yang jadi hakim, karena kita sesuai dengan tekstual. Iya, kan di Nah, situ di situ dikatakan tidak ada tertulis hakim adalah Bapa, kagak ada. Jadi lagi-lagi saya sampaikan saudara, saya tidak berani mengubah, menafsirkan, apalagi menambahkan atau mengurangi isi Bible saudara. Tidak. Di dalam Markus 10:40, Yesus berkata, hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mempunyai hak untuk memberikannya. Itu ya. Saudara, silakan lanjut. Ya, memang begini, kan saya sudah jelaskan tadi Pak. Kalau Anda membahas hal itu memang, sedangkan di ayat-ayat yang lain, Tuhan Yesus juga punya hak untuk menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Makanya Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Mereka saling bukan saling melengkapi ya. Karena kami itu kan percaya Tritunggal, artinya mereka itu sama-sama berkuasa lah, begitulah. Bapa, Firman dan Roh itu sama-sama ilahi. Karena di ayat lain juga Pak dikatakan Yesus juga bisa menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Agak rumit juga sih menjelaskan Alkitab ini sama-sama teman-teman Muslim. Enggak rumit Bang. Oh? Nah kalau dia penentu, artinya kan dia menerima perintah, menerima pengajaran dari Bapa. Enggak ada salah itu Bang. Kalau perkara dia menentukan, kalau kita melakukan firman yang disampaikan oleh Yesus. Coba abang telaah dalam Yohanes 12:44-50. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jelas? Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Karena Yesus menerima firman lalu dia sampaikan. Jadi ketika abang mengatakan Yesus juga berkuasa memasukkan orang ke surga. Iya betul Pak. Kalau kita mengikuti firman yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kan maka dalam Yohanes 11, Yohanes 14, kan kadangkala teman-teman Kristen nih langsung loncat Yohanes 14 nomor 6. Jadi maka disitulah timbul kekeliruan saudara. Yohanes 14 nomor 1 coba. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Saya tanya saudara, supaya kita mendapatkan hidup kekal atau sesuai perikopnya rumah Bapa, kita harus percaya Bapa Allah sebagai apa dan Yesus sebagai apa. Tapi pakai dalil. Kalau menurut kami itu kan Bapa itu kan Elohim. Kalau Yesus itu dia adalah firman yang maksudnya firman yang ada di dalam diri Elohim itu diutus ke dalam dunia menjadi manusia yang namanya Yesus. Di Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Nah kami percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Abangku kan berbeda pengutusannya dengan nabi-nabi lain Pak. Abangku dengar, abang dengarkan coba abangku. Kan kadangkala menjadi dalil populer di kekristenan maupun kelas pendeta selalu menyampaikan Yohanes 14 nomor 6. Ini yang jadi andalan saudara-saudara Kristen. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, poin pertama yang kita harus bahas, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di sini timbul pertanyaan, saudara. Kita harus percaya Allah sebagai apa? Yesus sebagai apa? Gitu, saudara. Supaya kita mendapatkan rumah Bapa. Ya, silakan. Oke, cuma simak baik-baik ayat itu ya. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, percaya juga kepadaku. Di situ Yesus itu sepertinya dia menyamakan dirinya dengan Allah karena ada kata-kata. Tidak, saudara. Tidak. Begini, Pak. Begini, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita mencermati ayat itu, Pak, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah loh sebenarnya. Oh, no, salah, Pak. Iya, karena percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Iya, ini dia abangku. Kalau Anda mengatakan, tunggu dulu Bang, itu baru tafsiran abang, tapi nggak masalah, itu tafsiran abang. Di sini jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Tentu ada dua poin kita harus percaya supaya kita mendapatkan rumah Bapa. Nah, kalau kita dudukkan Yesus dan Bapa ini setara, maka tidak mungkin kita mendapatkan rumah Bapa, melainkan kita mendapatkan garam dan lautan api. Karena poinnya di sini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini jelas Yesus hanya sekedar perantara atau jalan. Bukan tujuannya itu kepada Bapa. Jadi jangan mengatakan Allah ini setara dengan Yesus. Ini bukan berbicara setara. Ini berbicara ya karena kalian ini ya mohon maaf, kalian ini gelisah, tidak mampu membedakan Tuhan dan manusia. Maka Yesus menyatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, coba dibuka Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu buka juga Yohanes. Sebentar, Pak. Sebentar. Yohanes tunggu dulu, saya kelarkan. Nanti Anda saudara bantah. Ini saya tidak memaksakan saudara ya. Yohanes 5:24. Ini judul perikopnya, ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Masuk kan? Barang ini masuk kan? Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia. Dia ini tentu rujukannya kepada Tuhannya Yesus atau Allah atau Bapa yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Ini hidup yang kekal ini sama tadi narasinya itu, Mang. Rumah Bapa atau surga. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rumah Bapa, tentu kita harus mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan atau utusan Bapa. Bapa Tuhan bumi dan langit ini. Karena Yesus sendiri yang menyatakan dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu gampang kok ini. Ayo kita kembali lagi Yohanes 14 nomor 1 dan seterusnya. Silakan abangku. Ini gini Pak, Yohanes 17 dulu ya. Yohanes 17 ayat 3 tadi. Boleh. Oke. Anda kan hanya membaca ayat 3-nya aja ya. Aku baca sampai ayat 6 ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku, kata Yesus, telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini Yesus menjelaskan kemanusiaannya. Dia kan berbicara nih dia berdoa kepada murid-muridnya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus ini di sini bukan merujuk kepada kemanusiaannya Pak ya. Bukan merujuk kepada kemanusiaannya yang dimaksud di sini ya, tapi merujuk kepada firman yang sudah bersama-sama dengan Elohim itu. Bukan merujuk kepada kemanusiaan yang ketika dia berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya Yesus itu yang sebagai firman itu sudah ada bersama-sama dengan sang Elohim itu sebelum dunia dijadikan. Makanya aku bilang tadi kalau Muslim membaca Alkitab Injil Yohanes ini mereka akan bingung.
Karena mereka kan, karena kalian kan hanya mengambil dari sisi kemanusiaannya saja, tapi sisi keilahiannya kalian nggak percaya. Begitu Pak. Makanya kalau membaca Alkitab itu harus perikop, nggak boleh satu ayat Saya saja. selalu baca satu perikop Bang, bahkan saya tampilkan dengan judulnya. Oke? Ya, Ketika silakan. Anda mendudukkan Yesus di sini adalah firman, Anda mungkin jarang baca Yohanes 17 ini. Hanya sampai mungkin ya Yohanes 6:5. Ya, memang ini favorit Kristen. Baik, kita lanjutkan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Gampang kok? Ya, betul. Jadi kalau Anda dudukkan Yesus sebagai firman di sini, bagaimana mungkin Yesus menerima firman lagi? Lalu saya lanjutkan. Apa kata Yesus di 9-nya? Bisa saya potong, Aku Pak? berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Gampang kok. Bisa saya potong, Pak? Ayo, silakan. Bentar ya. Oke, Anda kan tadi mengatakan, Anda kan membaca ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi begini Pak, kenapa Yesus itu menerima firman lagi? Itu kan yang menjadi masalahnya di sini kan? Betul Pak? Saya nggak permasalahkan Bang, tetapi Yesus tidak ya, pernah, dengarkan dulu Bang, nanti lanjut ya. Saya tidak pernah permasalahkan, itu iman saudara. Nah, saya tidak ada dalil pengakuan Yesus dia adalah firman. Karena firman itu menurut Yesus ucapan Tuhan, lalu diterima oleh Yesus, lalu disampaikan untuk murid-muridnya. Begitu Bang. Lanjut. Enggak ada Pak, Yesus mengaku sebagai firman, ada ayatnya. Silakan Bang. Oke, aku bacakan ya. Sebentar dulu ya. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Aku bacakan aja Pak ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Ayat 8-nya, aku adalah Alfa dan Omega. Kata Yesus ini ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di sini dia mengaku bahwa dia itu adalah firman Tuhan Allah. Anda tadi mengatakan nggak ada Yesus mengaku dia sebagai firman Tuhan Allah kan? Nah ini kan ini Tuhan Allah ini siapa Bang? Abangku. Yesus. Ini merujuk kepada ini Yesus. Tuhan Allah ini siapa? Elohim. Kalau Elohim bukan Yesus. Saya kan Tritunggal Pak, jadi saya nggak percaya. Iya ya terserah Anda mau Tritunggal, apalagi ya terilah. Saya bertanya, firman Tuhan Allah atau firman Tuhan Elohim ini ya. Siapa ini? Yesus. Yesus di sini kan merujuk kepada Yesus menyampaikan di sini saudara, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim. Jelas? Iya, firman Tuhan artinya Allah. Firman ini perkataan Tuhan. Nah sama. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Gampang. Salah. Oh kok salah? Jangan salahkan aku Bang, salahkan Bible. Ya. Sebentar. Oke, silakan. Kata Yesus, aku ini kan merujuk kepada Yesus Pak ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, Seandainya nggak ada koma tadi di sini, betul yang Anda bilang itu. Tapi di sini ada koma. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Stop kan? Yang ada. Karena Anda bertahan karena dia adalah aku. Lalu sangat mudah dipahami ini saudara. Firman Tuhan Allah artinya ini ucapan Tuhan menurut Yesus. Nah kalau Anda narasikan ini adalah firman Yesus. Yesus mengaku firman. Lalu bagaimana dengan Hosea Bang? Boleh nggak Hosea dikatakan Elohim? Boleh nggak Bang? Karena Hosea mengatakan aku tidak akan melaksanakan murkaku
yang menyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Elohim. Apakah Hosea Elohim? Pertanyaannya. Oh, sebentar, Hosea berapa? Ya. Kita buka dulu ayatnya. Hosea 11 nomor 9. Bentar, Ini ya. memang berat, saudara. Kita merujuk kita ke perjanjian lama lagi ini ya. Ya kan, ini di mirroringkan aja langsung. Yeremia, Obadya, Ini dan Hosea 11 nomor 9. itulah. Kata Hosea, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab Hosea berapa, aku ini Elohim. Apakah Hosea berapa? Hosea Elohim, Bang? Sebentar, Hosea berapa? Gampang kok. Ya, silakan. Hosea berapa tadi? Hosea 11 Hosea nomor 11. 9. Bentar, aku bukakan dulu ya. Hosea 11 ayat 9. Nomor 9. Nomor 9. Sebentar dulu. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Di sini kan huruf besar, mukaku ini Pak ya. Ku ini huruf besar ya. Yang Oh, pakai huruf besar lagi. Ya memang kalau huruf besar berarti yang berkata itu. Mati meja. Mati meja. Ya begitu Pak kalau baca Alkitab. Ya nggak apa-apa, lanjut. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Lah yang menjadi masalahnya di sini, pertanyaan Anda itu apa, Pak? Pertanyaannya, apakah Hosea adalah Elohim? Bukan. Sama dengan di Wahyu 1 nomor 8. Dia hanya seorang nabi yang diperintah Tuhan. Lalu di Wahyu 1 nomor 8. Kalau itu Sama-sama akan Anda protes tadi. Ini kan A besar, ini juga A besar, Bang. Gampang Iya, kok. maksudnya nggak ada sangkut paut ini, Pak. Ini saya nggak sangkut pautkan, Bang. Tadi. Ini perbandingan mirroring. Nggak ada sangkut pautnya. Iya, nggak ada. Nah, kan ini kita akui, Anda akui kalau huruf besar itu adalah Elohim. Ya, betul. Sepakat? Merujuk kepada ya, betul. Merujuk kepada Elohim. Lalu ini di Wahyu 1:8 kata aku huruf besar. Bagaimana abangku? Iya, aku itu kan merujuk kepada Wah, kagak konsisten abang ini. Ketika ada huruf besar, rujukannya kepada Yesus. Ketika nabi lain mengucapkan itu, rujukannya kepada Elohim. Konsisten lah, Bang. Maka di sini saya selalu hadir dengan gratis tanpa perpuluhan. Jangankan perpuluhan, mawar pun kagak ada. Tapi saya selalu siap setia mendamaikan Kristen dengan Bibelnya. Selamat datang di Kebetulan. Lanjut dulu deh, Natalia. Kebetulan di sini maghrib. Kita ngobrol santai aja ya, abangku ya. Perkara iman, ya silakan. La ikra fidin, di dalam Islam tidak ada paksaan. Itu iman saudara. Lanjut deh Dinda. Saya standby dulu sejenak ya, 10 menit. Saya mau sholat dulu maghrib. Ya, silakan Pak. Silakan Natalia. Iya, yang lain aja udahlah bahasnya. Bahas Atau apa begini, ini? aku turun dulu, aku Mananya? mau mandi nih, nanti baru naik lagi ya. Loh, kirain mau ngobrol. Ya sebentar, mandi dulu baru naik lagi ngobrol. Oke lah. Ya, Oke lah. oke, selamat sore. Ya, selamat malam. Malam ya, malam. Stephen, Cari lagi Stephen, ya. narasi dulu lah. Lagi nak Stephen, sambil cari-cari. Saya mau sholat dulu. Siap Bang dah. Ada Bang User tuh, Bang User, selamat sore. User 3